yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah jualah bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran pada dua ayat, yaitu ayat ke-67 dan ayat ke-68 pada surah ke-12 surah Yusuf. Mudah-mudahan atas segala ikhtiar, perjuangan, dan kesabaran di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat suci Al-Quran ini, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayah serta maghfirah dan ridhonya untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebagaimana biasanya sebelum kita menelusuri pesan-pesan terbaru melalui ayat yang kita baca di pagi hari ini, alangkah baik dan indahnya apabila kita memperhatikan sejenak pesan-pesan yang kita dapati dalam ayat-ayat yang telah sama-sama kita baca kemarin. Walaupun kita hanya sekedar mereview pendek saja, mudah-mudahan dengan kita mereview ini, Allah kokohkan, Allah semakin mantapkan segala sesuatu yang telah kita dapati, dan semoga segala sesuatu yang belum kita dapati, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk menyerapnya dengan melaksanakan pengulangan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagaimana yang telah kita dapati Bapak dan Ibu, bahwa dalam kisah terindah yang Allah sebutkan, yang disajikan di dalam Al-Quran ini, kisah Nabi Yusuf, dan bahwa bagaimana banyak sekali pihak-pihak yang Nabi Yusuf berinteraksi dengannya, yang notabene bahwa mereka semuanya adalah merupakan bagian daripada stakeholder-nya Nabi Yusuf. Maka di antara stakeholder Nabi Yusuf yang kita dapati di dalam kisah Nabi Yusuf ini adalah tentunya dan sudah pasti, dan bahkan yang pertama adalah ayahandanya sendiri. Dan kemudian saudara-saudaranya. Dari saudara ini ada saudara yang hanya seayah, tetapi ada juga saudara yang seibu. Itulah yang disebutkan di dalam ayat yang kita baca, di mana Nabi Yusuf meminta agar saudara sekandungnya itu dapat dihantarkan dan dikirimkan pula bersama saudara-saudara lainnya untuk menjumpainya. Kita mendapati stakeholder lainnya adalah kafilah-kafilah itu yang mereka menemukan dan kemudian mereka menjual Nabi Yusuf. Maka stakeholder berikutnya adalah Al-Aziz. Itu adalah pejabat yang telah memantapkan hati atas izin Allah untuk menerima Nabi Yusuf menjadi anggota keluarganya. Stakeholder berikutnya adalah istri daripada Al-Aziz, yang walaupun di dalam Al-Quran tidak disebutkan nama siapa nama sesungguhnya, namun dari apa yang kita dapati dari beberapa uraian para ulama dan mufassir, dan tentunya mengambil dari referensi lainnya, termasuk referensi yang terdapat dari kitab Injil itu sendiri, adalah Zulaiha namanya. Stakeholder berikutnya adalah istri-istri daripada pembesar itu. Dan stakeholder yang berinteraksi dengan Nabi Yusuf tentunya adalah orang-orang yang dijumpainya di penjara itu. Stakeholder berikutnya adalah sang raja sendiri. Sampai nanti tentunya adalah masyarakat secara umumnya. Maka bagaimana begitu lengkapnya sesungguhnya elemen daripada stakeholder yang Allah sajikan dalam kisah Nabi Yusuf ini. Dan sesungguhnya hal itu menjadi sebuah contoh dan pembelajaran bagi kita bagaimana cara kita berinteraksi dalam setiap situasi dan kondisi berhadapan dengan elemen daripada stakeholder, orang-orang yang terkait di dalam kehidupan kita satu persatu itu secara berbeda antara satu dengan yang lainnya. Secara efektif dan efisien pula tentunya. Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana stakeholder utama pada Nabi Yusuf adalah ayahandanya yang sangat mencintainya, dan Nabi Yusuf pun sangat mencintai ayahnya. Maka begitu terbukanya, tidak ada hambatan sama sekali antara dirinya dengan ayahandanya. Maka sepatutnya hal ini Bapak dan Ibu, kalau salah kita mendapati bahwa betapa kemuliaan Allah berikan kepada Nabi Yakub alaihissalam, dan Allah berikan pula kemuliaan kepada putra terkasihnya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka salah satu elemen kebersamaan mereka itu adalah komunikasi yang begitu indahnya antara mereka. Kesantunan yang terdapat pada diri Nabi Yusuf alaihissalam, dan begitu pun ayahandanya Nabi Yakub alaihissalam yang begitu sabar dan santunnya kepada putra terkasihnya. Maka sebagaimana kita dapati dalam ayat yang telah sama-sama kita baca kemarin Bapak dan Ibu, betapa saudara-saudaranya Nabi Yusuf berusaha merayu ayahandanya agar mengizinkan agar saudara kandung Nabi Yusuf dapat pergi bersama-sama mereka menjumpai Nabi Yusuf sebagaimana yang telah dimintakan oleh Nabi Yusuf. Dan ini adalah merupakan bagian daripada strategi
yang dilakukan oleh Nabi Yusuf untuk memastikan bahwa saudaranya itu ada, sampai nanti kemudian kita bisa mendapati bahwa betapa kemudian ayahandanya pun diminta untuk dibawa pula ke tempatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita pun telah mendapati pula bahwa bagaimana pada awal kisah Nabi Yusuf ini, ketika saudara-saudara Nabi Yusuf meminta izin kepada ayahandanya untuk membawa Nabi Yusuf pergi bersama-sama dengan mereka, walaupun mereka mengatakan bahwa mereka akan mengajaknya bermain-main di padang itu. Padahal sesungguhnya mereka memiliki niatan yang sangat tidak baik kepada Nabi Yusuf, sebagaimana kemudian mereka membuktikannya dengan menempatkan Nabi Yusuf dan meninggalkannya di dalam sumur itu. Dan bagaimana pula kita bisa mendapati ketika itu Nabi Yakub alaihissalam, sebagai jawabannya Allah hadirkan di dalam Al-Quran ini, Nabi Yakub alaihissalam menyampaikan kepada putra-putranya hanyalah alasan-alasan keberatannya akan kepergian mereka bersama Nabi Yusuf, lebih banyak mengedepankan aspek emosional, rasa khawatirnya kalau saat terjadi sesuatu kepada Nabi Yusuf. Sehingga kemudian kita bisa mendapati bahwa bagaimana kemarin ketika kita mendapati melalui ayat ke-65 dan 66 yang telah sama-sama kita baca, bahwa betapa kini berbeda Nabi Yakub. Walaupun kemudian mengizinkan saudara kandung Nabi Yusuf untuk pergi bersama mereka, namun kita bisa mendapati di sini bahwa selain daripada aspek kemanusiaan dimunculkan, maka yang lebih mengemuka adalah bagaimana Nabi Yakub alaihissalam mempertautkan izinnya itu dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Nabi Yakub menjelaskan bahwa Allah yang akan memelihara anak-anaknya semuanya, dan Allah yang maha menjaga itu. Sehingga kita bisa melihat terjadi perbedaan yang sangat mendasar antara ketika mengizinkan kepergian pertama Nabi Yusuf, dengan kemudian kini Nabi Yakub mengizinkan saudara kandung Nabi Yakub yaitu Benyamin untuk pergi bersama-sama mereka. Maka kita bisa mendapati bahwa Nabi Yakub menekankan bahwa transaksi dan perjanjian yang mereka lakukan bukanlah kepada Nabi Yakub, tetapi perjanjian yang mereka buat itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Nabi Yakub menyampaikan kepada mereka bahwa mereka harus bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika Nabi Yakub pun menyampaikan setelah mereka mengatakan janji itu, bahwa Allah yang akan menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Maka sepatutnya hal ini Bapak Ibu sekalian menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semuanya ketika kita berkomunikasi dengan putra dan putri kita, sanak dan kerabat kita. Apakah di dalam interaksi kita itu lebih dominan menyangkut hal-hal teknis di dalam kehidupan kita sehari-hari, ataukah kita memasukkan di dalam interaksi dan pesan yang kita sampaikan itu untuk memastikan dan menyampaikan kepada mereka bahwa sebaik apapun rencana kita, namun tetap kita harus memohon kepada Allah untuk Allah melindungi dan menjaga kita semuanya, agar kita dapat tetap senantiasa berada di dalam naungan rahmat, barokah, dan ridhonya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita harus memulainya. Sebagai orang tua kita hanya menyampaikan pesan semata. Dan hanya atas izin dan rahmat Allah kemudian ketika pesan itu menjadi pesan yang menimbulkan kesan yang membekas luar biasa. Dan ketika hal itu terjadi, disitulah pertautan antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan Allah izinkan kita berada di dalam wilayah itu sendiri. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Dan kita memohon kepada Allah semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk menelusuri pesan-pesan terbaru dalam 2 ayat terakhir ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-67. Wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Dan katanya lagi, Nabi Yakub berkata kepada putra-putranya yang memohon izin itu, anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu, tetapi masuklah dari beberapa pintu yang berlain-lainan. Wa ma ughni ankum minallahi min syai' inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Namun aku tak dapat melepaskan kamu sedikit pun dari kehendak Allah. Segala keputusan hanya pada Allah semata. Kepadanya aku bertawakal, dan harus kepadanya semua orang yang tawakal mempercayakan diri.
Ayat ke-68. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum. Dan tatkala mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, maka yughni anhum minallahi min syai'in illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Itu tak dapat melepaskan mereka sedikit pun dari kehendak Allah, tetapi itu hanya suatu keinginan dalam hati Yakub telah terpenuhi. Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan sungguh ia orang berpengalaman dan berpengalaman. Sungguh ia orang berpengetahuan dan berpengalaman, karena kami telah mengajarkan kepadanya, tetapi kebanyakan orang tidak tahu. Shadaqallahul Azim, Maha benar dan Maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, ketika kita mendapati dalam surah Yusuf ini betapa signifikannya komunikasi dan pesan yang dihantarkan oleh Nabi Yakub, baik secara langsung kepada putranya Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf menyampaikan mimpinya, ataupun pesan yang disampaikan oleh Nabi Yakub kepada saudara-saudaranya Nabi Yakub, saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Maka kini kita memasuki etape kedua. Etape pertama adalah ketika saudara-saudara Nabi Yusuf memohon kepada Nabi Yakub untuk mengajak Nabi Yusuf pergi bermain-main bersama mereka. Dan kini yang kedua adalah di tengah ketidaktahuan dan tidak sadarnya mereka bahwa sesungguhnya yang mereka hadapi itu adalah Nabi Yusuf, adik mereka yang telah mereka buang ketika Nabi Yusuf masih kecil dahulu. Maka kini mereka memohon kembali atas permintaan Nabi Yusuf sebagai persyaratannya untuk mereka dapat melanjutkan menerima bantuan berupa gandum itu dari Nabi Yusuf. Mereka harus membawa saudara kandung Nabi Yusuf. Maka kita mendapati kembali bahwa bagaimana melalui ayat yang telah sama-sama kita baca kemarin, ayat ke-66 sangat syarat, sangat kental pesan spiritualitas yang diberikan oleh Nabi Yakub. Maka begitu pun hari ini kita bisa mendapatinya. Sehingga hal ini kita bisa mendapati, Bapak Ibu sekalian, bahwa betapa di dalam Al-Quran Allah mengabadikan pesan-pesan pendidikan anak, terutama pendidikan tauhid itu dilakukan oleh seorang ayah. Sebagaimana Allah menghadirkan secara khusus surah Luqman. Dan sebagaimana pula Allah menyajikan kepada kita semuanya Nabi Ibrahim. Dan bagaimana pula Allah telah hadirkan contoh-contoh lainnya. Dan termasuk di dalam ayat ke-67 ini. Maka dalam angle ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa betapa pesan-pesan tauhid kepada anak-anak itu disampaikan melalui seorang ayah. Yang sebagaimana kita bisa mendapatkan pencerahan pula, Bapak dan Ibu, bahwa pesan spiritualitas ini adalah pesan yang sangat penting dan paling penting di antara seluruh pesan lainnya yang disampaikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Dan betapa sesungguhnya, Bapak dan Ibu, dari apa yang telah disampaikan bahwa terdapat keistimewaan pada suara laki-laki di dalam menyampaikan pesan, bahwa betapa sesungguhnya suara laki-laki itu stabil di dalam menyampaikan pesannya. Dan betapa kadang-kadang tidak bisa membedakannya apakah sedang senang sukacita ataukah sedang dalam keadaan tidak sukacitanya. Nah, tetapi berbeda kadang-kala kita bisa mendapati, Bapak Ibu sekalian, kebanyakan dari kita, apalagi boleh jadi Bapak dan Ibu, dari apa yang saya pernah baca, namun saya lupa, saya nanti insya Allah akan mencari referensinya itu, bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada seorang wanita ketika berada dalam emosinya. Maka suaranya akan menjadi sangat berbeda dari suara yang lemah lembut, akan menjadi suara yang mungkin boleh jadi akan getarannya tidak terlalu menarik untuk didengarkan. Maka ketika kita bisa mendapati bahwa pesan tauhid adalah pesan paling utama yang harus disampaikan kepada anak-anak kita, maka betapa di dalam Al-Quran Allah menghadirkan contoh pesan-pesan tauhid itu dihadirkan oleh seorang ayah. Maka sepatutnya hal ini pun menjadi pembelajaran bagi kita. Kita tidak bisa menyerahkan tugas dan tanggung jawab untuk mendidik anak itu sepenuhnya kepada istri. Bahwa memang ia seorang istri lebih lama tinggal di rumah dan lebih banyak berinteraksi dengan anak-anak
Dan tentunya tanpa diminta pun pasti mereka akan melakukan hal itu kepada putra dan putrinya. Namun sebetulnya hal ini lebih utama menjadi renungan bagi kita semuanya sebagai kaum bapak, sebagai seorang ayah. Sudah sampai sejauh mana kita melakukan atas apa yang dicontohkan oleh Nabi Yakub ini di dalam menyampaikan pesan-pesan tauhid kepada putra dan putri kita. Nah, di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu, terdapat 16 kali nama Nabi Yakub disebutkan. Dan betapa nama Nabi Yakub itu selalu digandengkan dengan nama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi serta Rasul yang lainnya untuk menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita mengetahui dan mempelajari sejarah kehidupan Nabi Yakub. Maka terkait kembali dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Yakub kepada putra-putranya di dalam ayat ke-67 yang kita baca pada pagi hari ini. Betapa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya apa yang telah dilakukan oleh Nabi Yakub pada saat menjelang ajalnya, dan hal ini disampaikan kepada putra-putranya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Betapa melalui ayat ini, Bapak dan Ibu, kita bisa mendapati bahwa terjadi, Bapak dan Ibu sekalian, sebuah perjanjian antara Nabi Yakub dengan putra-putranya. Maka sepatutnya hal ini pun menyampaikan pesan pada kita. Boleh jadi kita sudah mewasiatkan kepada putra dan putri kita mengenai aset-aset yang telah kita miliki. Boleh jadi kita telah menyampaikan pula pesan-pesan kehidupan kepada mereka. Namun sudahkah kita mencoba untuk mengambil janji dari mereka? Bahwa saat kita tidak berada lagi dalam kehidupan di alam dunia ini, mereka berjanji kepada kita di hadapan Allah, mereka akan menjaga keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak dan Ibu yang Allah sampaikan kepada kita. Betapa kalau misalnya kita ingat dalam surah Al-A'raf dahulu, ketika Allah menyampaikan kepada kita, bagaimana perjanjian di alam ruh, alastu birabbikum, bahwa sebelum kita diturunkan di muka bumi ini, Allah telah mengikat kita dengan janji. Maka bagaimana kemudian melalui ayat ke-133 pada surah Al-Baqarah ini, Allah menyampaikan pesan kepada kita. Allah tidak akan mungkin menyampaikan pesan ini kalau bukan untuk kita laksanakan pula. Bahwa kita pun diminta mengikat janji dengan anak dan keturunan kita bahwa mereka akan menjaga keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita, Bapak dan Ibu, untuk menyampaikan wasiat sebelum kita meninggal kepada ayah kita dan kepada keluarga kita. Maka semoga di antara pesan dan wasiat yang kita sampaikan adalah untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita, pesan tauhid yang kita utamakan. Dan begitu pun Bapak dan Ibu di dalam ayat ke-67, bagaimana Nabi Yakub alaihissalam mengajarkan sebuah kebijaksanaan yang luar biasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa terdapat 10 orang dari mereka. 11 orang bersama saudara kandung Nabi Yakub. Bisa dibayangkan kalau mereka secara berombongan itu memasuki sebuah negara yang notabene mereka sini adalah bukan merupakan penduduk Mesir. Mereka adalah Bani Israel yang dari ciri-ciri akan mudah diketahui bahwa mereka bukanlah bangsa Mesir. Maka bagaimana Nabi Yakub menyampaikan kepada mereka jangan menjadi bagian dari orang yang menyolok perhatian itu. Dan begitu pun Nabi Yakub menyampaikan bahwa mereka memasukilah dari pintu-pintu yang berbeda-beda. Walaupun tidak ada penjelasan secara khusus mengenai kenapa Nabi Yakub memerintahkan mereka memasuki pintu yang berbeda, sebagaimana kita dapati dalam ayat ini. Namun dari uraian para ulama dan mufassir kita, Bapak dan Ibu, sesungguhnya adalah sebuah kearifan. Bukankah sesungguhnya akan lebih mudah sebagaimana halnya ketika kita berada di Masjidil Haram itu. Begitu banyaknya pintu. Bisa dibayangkan kalau saya sebegitu banyaknya orang hanya melalui satu pintu.
Namun Allah menjadikan begitu banyaknya pintu. Tidak masalah dari pintu manapun, yang penting kita memiliki tujuan yang sama. Begitu juga dalam kehidupan ini, Allah menjadikan pintu-pintu yang begitu banyak bagi kita. Ada pintu yang kita lalui dalam kapasitas kita sebagai seorang suami. Ada pintu dalam kapasitas kita sebagai seorang istri. Ada pintu dalam kapasitas kita sebagai seorang anak, sebagai seorang ayah, sebagai seorang guru, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang tetangga. Maka sesungguhnya dengan pintu-pintu itu, yang penting kita memiliki tujuan yang sama, maka kita akan sampai pada titik itu. Sebagaimana halnya Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah, pembelajaran mengenai etika pun diajarkan melalui tempat ini. Sebagaimana kita bisa mendapati bahwa di dalam peristiwa Nabi Musa alaihissalam pun misalnya, bagaimana kemudian Allah telah mengajarkan kepada mereka untuk memasuki Baitul Muqaddis itu dengan membungkuk, memasuki pintu-pintu itu. Dengan bersujud senantiasa kepada Allah. Artinya kita memasuki bukan dengan kecongkakan, bukan dengan kesombongan, tapi dengan merundukkan hati kita di hadapan Allah. Maka dari itulah kita bisa mendapati bahwa bagaimana di dalam Al-Quran, Allah menyajikan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, berpuluh-puluh ayat yang Allah menggunakan terminologi pintu ini. Bahwa salah satu di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-58, wa iz qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum raghadaw wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini yaitu Baitul Muqaddis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Bukankah ini pembelajaran universal yang luar biasa, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah? Sebagaimana halnya kita bertamu atau ketika kita memohon bantuan orang lain, apakah mungkin kita akan bisa memasuki secara seksama dan mendapatkan bantuan dari orang lain kalau seandainya kita menegakkan kepala kita? Kalau seandainya kita selalu bertepuk dada menyombongkan diri bahwa kita yang paling soleh, bahwa kita yang paling mulia, bahwa kita yang paling handal, sementara tidak disadari kemudian kita merendahkan orang lain yang berada di seputar kita. Maka sesungguhnya bukan saja Allah tidak menyukainya, bahkan Allah akan membuat orang-orang lari dari kita semuanya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa sederhana boleh jadi sekilas kita mendapatinya, namun sesungguhnya betapa mendalamnya kalau kita merefleksikan hal ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bahkan soal yang kecil pun Bapak dan Ibu, coba kita bayangkan kita akan memasukkan kaki kita ke dalam lubang celana kita Bapak dan Ibu, celana panjang kita misalnya. Bukankah jemari kita harus kita rundukkan, baru bisa leluasa memasuki lubang celana itu? Coba dibayangkan kalau saya kita rekahkan jemari kita untuk menempatkan kaki kita di salah satu posisi celana panjang kita, maka tidak akan kita bisa memasukinya. Maka kita harus rundukkan jemari kita itu, baru leluasa memasukinya. Maka begitu pula yang kita dapati pada saudara kita yang atas izin dan rahmat Allah kembali lagi kepada agama Islam karena mendapati bahwa ibunya penuh kasih kepadanya. Saudara dan sahabat-sahabatnya begitu sayang kepadanya. Maka apalagi kita, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, boleh jadi kita tidak menyadari. Kadang-kadang di dalam kehidupan sehari-hari kita selalu mengedepankan hal teknis itu. Sehingga seakan-akan atas ucapan dan perbuatan kita lah seseorang itu bisa melakukan kebaikan. Padahal sesungguhnya senjata sejati dari kita. Dan Allah tempatkan kata wal yatalattaf itu adalah merupakan bagian yang paling tengah yang terdapat dalam Al-Quran. Melainkan hanya dengan kelemah lembutan. Sehingga mudah-mudahan Bapak dan Ibu atas apa yang kita dapati dalam ayat ini. Bagaimana Allah telah memberikan pembelajaran kepada kita melalui kisah Nabi Yakub ini. Bukan hanya Nabi Yusuf. Tentunya Nabi Yusuf Allah jadikan surah tersendiri. Tetapi di balik Nabi Yusuf terdapat Nabi Yakub.
Maka sehebat apapun kita, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita melupakan bahwa di balik kita terdapat orang tua kita. Boleh jadi mereka sudah tua renta, tetapi mereka terus mendoakan kita, dan kita tidak mengetahui kapan mereka berdoa, dan kita tidak mengetahui kapan doa mereka mengetuk pintu langit dan diijabah oleh Allah. Bahwa kalau kita melihat ke dalam diri kita secara fisik ataupun non-fisik, sebetulnya sidik jari ayah dan ibu kita bertebaran di seluruh penjuru tubuh kita ini. Maka betapa hinanya kalau seandainya kita menjadi pribadi yang lupa kepada ayah dan ibu kita. Inilah Allah hadirkan bagi kita. Allah tidak sebutkan nama surah, ada surah Yakub, tetapi Allah sejajarkan Nabi Yakub di dalam jajaran nama-nama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Jangan kita hanya melihat Nabi Yakubnya, tetapi Nabi Yakub sebagai simbol dan representasi orang tua. Dan Nabi Yusuf, Nabi Ismail, bukan hanya Nabi Yusuf, Nabi Ismail, tetapi mereka adalah simbol daripada representasi daripada anak-anak dan bagaimana mereka menyikapi ayah dan orang tuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini terus menjadi cara kita memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan, dan semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat, barakah, hidayah dan ridhonya. Semoga kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang bahagia, bukan dikarenakan sesuatu yang melekat di dalam diri kita, tapi bahagia ketika kita menyadari bahwa Allah menyayangi kita semuanya. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf lahir dan batin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, tiada ada ilmu pada kita kecuali hanya atas apa yang Allah ajarkan kepada kita, dan sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui dan Allah yang Maha bijaksana. Semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat ini Allah berikan keberkahan dan Allah ridhoi kita semuanya.